Salim dengan NIM 20017052. Saya berasal dari jurusan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas UTS pada mata kuliah dasar filsafat dengan judul epistemologi atau filsafat pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang hakikat epistemologi. Yang pertama adalah etimologi kata atau asal kata epistemologi. Epistemologi dipakai pertama kali oleh J.F. Freire yang maksudnya untuk membedakan antara dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi atau metafisika umum. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitesme dan logos. Epitesme bisa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan sebagai pikiran, kata, atau teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut sebagai teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Yang kedua, yaitu tentang persoalan mendasar filsafat pengetahuan atau epistemologi. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebelumnya, Plato, Demokritus, dan filsuf Yunani lainnya telah membedakan antara sifat-sifat yang benar-benar melekat pada benda, misalnya ukuran dan bentuk, dari sifat-sifat yang merupakan buah dari persetujuan manusia atau sebagai hasil budi, misalnya warna. Tetapi Platolah yang dapat dikatakan sebagai pencetus epistemologi karena dia mencoba mengolah masalah-masalah dasar, yaitu tentang apa itu pengetahuan, di manakah umumnya pengetahuan ditemukan, dan sejauh manakah apa yang biasanya kita anggap sebagai pengetahuan benar-benar merupakan suatu pengetahuan. Kemudian apakah indera memberi pengetahuan, dan dapatkah budi memberi pengetahuan, dan terakhir apakah hubungan antara pengetahuan dan keyakinan yang benar-benar ada. Masalah terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi. Sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan, maka seseorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Jawaban yang paling sederhana tentang terjadinya pengetahuan ini, apakah berfilsafat a priori atau a posteriori. Menurut John Horsburn dan bukunya An Introduction of Philosophical Analysis mengemukakan ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah pengalaman indera atau sense experience. Yang kedua adalah nalar atau reason. Yang ketiga, otoritas atau authority. Yang keempat, intuisi atau intuition. Yang kelima, wahyu atau revelation. Yang keenam, keyakinan atau faith. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang ketiga tentang beberapa istilah yang setara atau mengacu dengan epistemologi. Yang pertama adalah logika material. Istilah ini sudah mengandaikan adanya ilmu pengetahuan yang lain yang disebut dengan logika formal. Sesungguhnya istilah logika material ini secara khusus hanya terdapat pada kepustakaan kefilsafatan Belanda. Apabila logika formal menyangkut dengan bentuk pemikiran, maka logika material menyangkut isi pemikiran. Dengan kata lain, apabila logika formal yang biasanya disebut logika berusaha untuk menyelidiki dan menetapkan bentuk pemikiran yang masuk akal, logika material berusaha untuk menetapkan kebenaran dari suatu pemikiran ditinjau dari segi isinya. Yang kedua adalah kriteriologia. Istilah ini berasal dari kata kriterium yang berarti ukuran. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ukuran untuk menetapkan benar atau tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan tertentu. Dengan demikian, kriteriologia merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang berusaha untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan berdasarkan ukuran tentang kebenaran. Yang ketiga adalah kritika pengetahuan. Istilah ini sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan istilah kriteriologia yang dimaksud di sini adalah sejenis usaha manusia untuk menetapkan apakah suatu pikiran atau pengetahuan manusia ini sudah benar atau tidak benar dengan jalan meninjaunya secara sedalam-dalamnya. Yang keempat adalah Gnoseologia. Istilah ini berasal dari kata gnosis dan logos.
Dalam hal ini, gnosis berarti pengetahuan yang bersifat keilahian, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, gnoseologia berarti suatu ilmu pengetahuan atau suatu cabang ilmu filsafat yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pengetahuan, terkhusus mengenai pengetahuan yang bersifat keilahian. Yang kelima adalah filsafat pengetahuan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah filsafat pengetahuan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Apabila kita berbicara mengenai filsafat pengetahuan, maka yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Jadi, mengenai batasan epistemologi seperti istilah-istilah dalam filsafat, istilah ini pun tidak sedikit yang memberikan batasan dan setiap batasan hampir mempunyai corak yang sedikit berlainan. Apabila kita perhatikan definisi itu, tampak bahwa semua hampir senada, yaitu di mana epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Oleh karena itu, sistematika penulisan epistemologi adalah terjadinya pengetahuan, teori kebenaran, metode ilmiah, dan aliran teori pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan yang bersifat a priori dan a posteriori. Yang pertama tentang a priori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Sebagai contoh, misalkan kita mengetahui bahwa bujangan adalah orang yang belum menikah dan 2 tambah 2 sama dengan 4 dianggap sebagai pengetahuan a priori. Yang kedua adalah a posteriori. Pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan ini bertumpu pada kenyataan objektif. Contoh dari pengetahuan a posteriori adalah pengetahuan bahwa gajah India memiliki telinga yang lebih kecil daripada gajah Afrika. Suku bunga mempengaruhi inflasi atau harga saham dipengaruhi oleh pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Semuanya dianggap sebagai pengetahuan a posteriori. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai istilah common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengetahuan sehari-hari seperti air dapat dikatakan untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah yaitu tentang ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmiah pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematikan common sense. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Contoh dari pengetahuan ilmiah yaitu semua mata air itu memiliki penunggu, dan burung gagak yang berkeliaran di atas rumah seseorang menandakan kematian. Selanjutnya adalah pengetahuan filsafati. Pengetahuan filsafati itu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberi pengetahuan yang lebih menekan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu, dan biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis. Contohnya seperti ilmu padi, makin tua makin bersih, dan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang metode, alat, atau sumber dari pengetahuan. Yang pertama adalah pengalaman indera atau sense experience. Orang sering merasa bahwa penginderaan itu
adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Memang dalam hidup manusia tampaknya penginderaan adalah satu-satunya alat untuk mengecap segala objek yang ada di luar diri manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan berupa alat-alat untuk menangkap objek dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Contohnya seperti saat kita mengendarai kendaraan bermotor, di mana kita melihat lewat kaca spion untuk melihat kendaraan yang di belakang kita. Yang kita perhatikan adalah kendaraan di belakang kita, bukan kaca spion yang menjadi mediasi untuk mata kita melihat kendaraan lain di belakang kita. Yang kedua adalah nalar atau reason. Nalar adalah suatu corak berpikir dengan menggabungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah otoritas atau authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mempunyai kewibawaan dalam pengetahuannya. Pengetahuan yang diperoleh melalui otoritas ini biasanya tanpa diuji lagi karena orang yang telah menyampaikannya merupakan kewibawaan tertentu. Contohnya ulama yang merupakan pewaris para nabi dan konsep haramah disebut sebagai otoritas. Yang keempat adalah intuisi atau intuition. Intuisi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangsangan atau stimulus mampu untuk membuat pernyataan berupa pengetahuan. Contohnya dalam mengerjakan tugas kuliah, terkadang kita merasa buntu untuk mencari jawaban yang tepat. Namun tiba-tiba ada perasaan kita yang menuntun untuk mencari pada sumber tertentu. Yang kelima adalah wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikannya itu. Seseorang yang mempunyai pengetahuan melalui wahyu secara dogmatik akan melaksanakannya dengan baik. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu wahyu yang disampaikan ketika menerima perintah sholat di langit ketujuh. Yang keenam adalah keyakinan. Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Contoh dari keyakinan adalah saya memeluk agama Islam dan berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh adalah alam. Alam salah satu sumber pengetahuan sains adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan alat indera sendiri. Yang kedelapan adalah rasio dan hati. Rasionalisme adalah sebuah teori yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan akal atau reason. Jadi teori ini berpendapat bahwa fungsi panca indera hanya untuk memperoleh data-data dari alam nyata, dan akallah yang akan menghubungkan data tersebut ke data yang lainnya. Intuisi atau hati adalah pengetahuan yang didapatkan dari kejernihan hati. Yang terakhir adalah sejarah. Sejarah adalah sumber lain pengetahuan yang sekarang ini dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Jika kita mengatakan bahwa alam adalah sumber ilmu pengetahuan, maka di dalamnya juga berisi sejarah. Dengan demikian, maka sejarah itu merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.